Aduh, jet lag banget sih ya. Di luar panas. Tadi pagi-pagi kesini kena macet guys. Macet ini mergo betul nggak? Macet karena kan ini Wonogiri mendadak jadi kayak ibu kota ya, Jakarta. Iya, rame banget ya. Rame banget. Wonogiri Macet. metropolitan. Yes. Ini. Sumpah Ini. tidak bergerak. Iya, Ini. culture kita sekarang. Ini Tapi untung kita datang di sini tepat waktu. tepat waktu. Iya dong. Karena kita mau cerita-cerita demi Kian. Aku ya demikian. Oke. Cocoknya memang pagi-pagi minum kopi. Cakep. Kopi ini. Oh, kamu mau kopi. Orang kopi ini. Gila santai, Mas. Bukan. Ini memang cocoknya jam segini memang minum kopi. Iya, Mbak. pagi-pagi enaknya minum kopi, ngopak ya. Kalau Ngopak. istilah sekarang ngopak, ngopi pagi. betul. Karena ini Mas Joko yang biasa bikinin kopi itu baru masih perjalanan mudik Oh ya. iya. Kemarin WA aku mudik jauh kemarin. Mudik jauh? Ke California. Wow. Iya, Biasa. nanti dia pulang bawa oleh-oleh apa? Papaya California. Papaya California. Mbak, kemarin kata WA saya pesan yang agak mengkal ya. Apa kan Mbak? Iya. Aku mau juga dong pesenin ya. Iya nanti dua. Aku separuh aja nggak apa-apa. Oke, Separuh dua aja. setengah. Oke, kayaknya enak kalau kita sambil ngopi ya. Betul. Judulnya ya. Kita- Siapa ya? Yang dipanggil? Mas Iwan. Oke, Mas Iwan. Mas Iwan. Karena I-nya satu. Kalau dua? Itu. Oke. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini gawat banget ya. Wah, iya. kok sudah ready aja? Spesial banget nih ya. Cemilannya. Ini dari mana lagi Mas Wel? Wah, ini dari jauh. toko. Dari toko. Kok langsung tahu? Aku baru mau bilang bikinin 4 karena kita mau kedatangan tamu spesial hari ini. Wow, jadi nggak cuma kita bertiga. Ya dong, Kita. kita bertiga ya. Betul. Jadi briefing. Dari bertiga. Makasih ya Mas Iwan ya. Makasih. Ini kopi. Ada kopi nih. Hah? Kopi? Kopi apa? Ada. Aku ada satu terbaik. Oke. Satu terbaik buat Mbak Mita sama Apa Mbak nih? Aziza. Kopi apa yang berpasangan? Apa tuh? Kopi couple api. Ngomong-ngomong soal kopi Mbak Mita, Mbak Aziza, aku Apa punya kebiasaan ya, tebak-tebakan seperti episode-episode sebelumnya. Oke, kita lihat ya sejauh mana tebak-tebakannya dia. Jangan dikira nanti penonton berharap. Jadi kopi apa yang berjalan miring dan hidup di laut? Kopi apa yang berjalan miring dan hidup di laut? Rada susah. Apa ya? Apa? Nggak masuk pikiranku gitu. Nggak Udah, nyampe. nyerah. Kopi teh. Ada yang lagi ngobrol. Kopi teh. Oke. Lucu banget sih. Kita ngobrolnya yang agak serius sedikit. Iya. Oke. Serius ya? Serius. Ya. Berhubung kita di sini sudah duduk bertiga, berarti narasumbernya nggak main-main. Nggak main-main. Kaleng. Kita Karena kedatangan langsung dari langsung dari jauh, jauh. tapi sebenarnya dekat. Oh iya. Jauh tapi yang dekat. Nah, ngomong-ngomong jauh tapi deket nih. Betul. Wonogiri itu kan lagi rame-ramenya ya. Iya. Iya. Kita mengalami kemacetan di mana-mana. Yang Iya. biasanya sepi tapi sekarang macet di mana-mana. Karena ternyata 30% masyarakat di Wonogiri itu ternyata perantau, guys. Wow, banyak banget ya. Berarti kita nih. Gitu. Kamu termasuk nggak? Aku stay di sini. Oh, stay di sini Stay ya. here waiting for you. Wow, oke. Pantes Mbak, dari kemarin aku jalan dari Ponten ke sini itu macet, males. Macet, Maju males. lagi, macet, males. Terus maju lagi? Macet, males lagi. Nah ini, tapi Mbak, ngomong-ngomong soal mudik lagi, narasumber ini juga pemudik. Pemudik juga. Oke. Pemudik juga. Jadi turut menyumbang angka kemacetan di Wonogiri. Saya tidak bilang seperti itu. Saya tidak berani. Enggak, kita salah yang bagus ya Aziz. Jadi turut ini menyumbang perekonomian. Bisa. Jajak. Bagi transportasi di Indonesia. Ya, baiklah. Tapi ngomong-ngomong nih, kan dinas kita itu faktanya adalah di tahun 2026 ini sudah gabung menjadi satu. Dinsos PPKB dan B3A Kabupaten Wonogiri. Dulu Dinsos sendiri ya? PPKB PPKB, B3A sendiri. Namun Terus fakta yang berikutnya adalah sosok yang kita hadirkan ini adalah orang yang pernah memimpin keduanya. dinas. Relate sama kita. Relate sama kita. Spesial banget dong ya. berarti. Jadi kepala Dinsos pernah, Terus kepala lanjut. Dinas PPKB P3A juga Pernah. Saya sampai bingung mau tanya apa. Iya benar ya. Ini berarti tingkat Tingkat tinggi. ya. Ini nggak boleh
bercanda ini nanti Mas Panji. Oke, serius kamu. Harus ya. Nah, kita nanti mau ngobrol sama beliau ini yang Iya. sudah berkenan hadir di ruang kita. Satu Satu Kata, Kata, banyak cerita. Tepuk tangan buat Oke, siapakah beliau ini sebenarnya? Kita mungkin langsung aja akan mengundang ya. Beliau ini Ya. tadi clue-nya sudah ada. Pernah Ya. jadi kepala dinas sosial, Ya. pernah menjadi kepala dinas PPKB dan P3 Kabupaten Wonogiri. Betul. Dan sekarang beliau itu sudah berpindah tugas, itu bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Langsung saja ya, kita akan undang beliau Ibu Kurnia Listiarini APMSI. Tepuk tangan buat beliau. Selamat datang. Sehat-sehat semua. Wow, kita ketemu lagi sama Ibu. Senang Iya. sekali senyumnya itu loh. Reunian. Reunian. Oke. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, seger waras. Alhamdulillah. Semeringah gitu. Iya. Padahal Beda guys. Ini karena tubuh kita. Oh, Betul sekali. Perasaannya, Ketemu anak muda yang luar biasa. saya yang masih muda tinggal saya. Kalau di sini aku juga muda. Agak muda. Muda. Oh ya boleh. Oke, selamat datang Ibu. Selamat datang di podcast Ruang ini, Kita. Iya. ya. Podcast yang mungkin baru. Baru. Iya. Jadi semenjak dinasnya bergabung Ibu, ini ada inovasi baru, ada podcast Ruang Kita, yang mana kita menghadirkan narasumber-narasumber untuk berbagi cerita dan berharap bisa menjadi bermanfaat untuk keluarga keren dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, gitu ya. Senang banget Ibu, terima kasih sudah berkenan mampir. Jadi reunian lagi di sini. Dulu Bang udah ketemu belum sama Bu Rini waktu Mas? Kebetulan belum. Belum ya? Saya masuk 2024 akhir. 2024 akhir. Iya, di Oh, Dinsos. anak Si baru baru ya. ya Ibu. Saya masih gris nih, Oh, mereknya masih masih tetap Pak. Iya, masih Masih diplastikin Bu. mereknya regane masih ada Pak. Diskonan yang kemarin. Iya benar. Ya dulu senang sekali Bu Kurnia pernah jadi kepala dinas Ya. di PPKP P3A juga, dinas sosial. Berapa tahun Bu Kurnia dulu? Dinas sosial 5 tahunan. 5 tahun di dinas sosial. Terus berpindah tugas ke PPKP P3A selama 1 tahun pas. 1 tahun pas. Pas. 1 tahun pas gitu ya. Terus sekarang berpindah tugas lagi, terbang lebih jauh. Luar biasa. Mengepakkan sayap lebih lebar begitu. Memberikan contoh kepada anak-anak muda Siap. biar berterbangan kemana-mana. Ya, Nah, gitu saya ya. nanti Bang. kayak laron gitu loh. Mana-mana. Oke, perasaannya gimana Bu dulu waktu memimpin di dinas sosial, kemudian terus pindah ke dinas KB, terus sekarang pindah lagi ke tempat yang nggak main-main nih, jauh banget ya. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat. Republik Indonesia. Kok bisa seperti itu ceritanya Bu? Gimana itu Bu? Ceritanya adalah Adalah. pada suatu hari ketika di dinas sosial, ini kan 5 tahun itu cukup membawa satu kesan untuk kemudian berpindah ke PPKB P3A, juga membawa kesan yang luar biasa sehingga bisa melompat menjauh sampai ke ibu kota. Wah. Karena sesungguhnya didikan di dinas sosial selama 5 tahun, kita membantu Bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam urusan sosial, dalam hal ini yaitu untuk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu di Wonogiri, kemudian mengurangi beban mereka dengan adanya bantuan sosial, bagi penyandang disabilitas, ada pendampingan, pemberian alat bantu, dan masih banyak lagi kegiatan yang ada di dinas sosial, yang itu kemudian ketika dibawa ke dinas PPKB P3A, itu lebih kepada membantu kepala daerah dalam urusan pengendalian penduduk, kemudian keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari sisi pemberdayaan kepada masyarakat secara luas, baik itu dari anak muda, waktu itu ada duta genre, kemudian untuk kalangan-kalangan menengah ke atas dalam hal usia ada UP2K, PPKA. UPPKA. Nah, ada 2 hal yang saat itu betul-betul bertolak belakang ketika di dinas sosial dengan permasalahan sosial yang ada.
di Dinas PPKB P3A dengan kegiatan pemberdayaan. Maka saya melihat satu sisi warga Wonogiri dengan permasalahan sosial yang ada, tapi satu sisi bahwa keuletan warga Wonogiri ini yang kemudian bisa membawa kesuksesan untuk masyarakat. Wow. Luar biasa. Sama nggak kedip loh nih. Sukses. Wonogiri sukses. Betul. Wow. Tapi berarti ada kayak semacam apa ya Bu ya, bertolak belakang, tapi sebenarnya itu saling melengkapi begitu ya Bu? Betul sekali, termasuk untuk diri saya. Ketika dengan penuh permasalahan sosial di dinas sosial, nggak bisa kita hanya mengandalkan satu pihak tertentu, mengandalkan dari pemerintah saja, tapi perlu peran serta dari pihak-pihak terkait, dari masyarakat luas, bagaimana menyelesaikan masalah sosial ini, baik pemerintah, kemudian pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri. Termasuk di PPKB P3A dalam menyelesaikan masalah-masalah untuk menuju ke pemberdayaan masyarakat, itu juga perlu peran dari pihak-pihak yang lain. Disinilah perlunya sinergi. Maka yang harus kita dengungkan, sinergi itu tidak rugi. Sinergi itu tidak rugi, keluarga keren ya. Terus dulu, saya ingat banget ketika Bu Kurnia mau berpindah tugas ke kementerian, dulu kan sempat bilang bahwa dinas kita, dinas KB waktu itu akan bergabung dengan dinas sosial. Lah ternyata terwujud sudah nih Bu. Komentarnya gimana nih Bu Kurnia? Melihat komentar orang lain dulu ya. Oke. Jadi sengaja meninggalkan KB untuk kemudian digabung dengan dinas sosial. Komentar orang di luar gitu. Kalau bagi saya, karena pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri memang melakukan pembenahan dengan bergabungnya dua dinas ini, ya semoga saja semakin efektif, efisien dalam menangani masyarakat. Satu sisi masalah sosial langsung ada link dengan pemberdayaan yang harus dilakukan. Oke, langsung tindak lanjut. Ya, ada tindak lanjut dengan semakin banyak jejaring yang ada di bawah Dinas Sosial PPKB P3A. Ya, namanya sekarang betul ya. Dinas dannya makin panjang. Dannya makin panjang. Semoga semakin panjang, tapi semakin menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di Wonogiri, dari permasalahan orang kurang mampu diberdayakan, kemudian tuntas menjadi mandiri. Amin. Dan juga kita tetap akan berusaha terus ya maksudnya mewujudkan keluarga ya. Bagus. Keluarga yang sejahtera. Karakter, kualitas. Sudah 3 episode lalu Mas Panji belum apa-apa harus baru anak baru Bu Kurnia. Oke, baiklah, dan sekarang Ibu berpindah tugas, sekarang bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dan ternyata nggak jauh-jauh juga dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Bu Kurnia begitu ya. Nah, sesungguhnya fokus dari kementerian ini tentang pemberdayaan masyarakat ini seperti apa Bu? Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu adalah kementerian baru di saat Pak Presiden yang sekarang, Pak Prabowo menjabat. Jadi mulai ada di bulan Oktober 2024, baru ulang tahun 1 tahun lebih. Nah, kementerian baru yang bagaimana mempunyai filosofi untuk bisa mengkoordinasikan, ada 6 kementerian yang ada di bawah koordinator dari Kemenko PM, untuk menyelesaikan permasalahan yaitu kemiskinan yang ada di Indonesia, baik itu kemiskinan secara umum maupun kemiskinan ekstrim. Maka di Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat kita itu melaksanakan amanah 2 Inpres. Yang pertama Inpres nomor 8 dan Inpres nomor 4. Di mana kalau Inpres nomor 8 ini berkaitan dengan bagaimana upaya untuk pengentasan kemiskinan dari semua kementerian maupun lembaga. Sedangkan untuk Inpres nomor 4 berkaitan dengan DTSEN. Mungkin kita sekarang sudah familiar dengan DTSEN, di mana sebelumnya untuk pengentasan kemiskinan itu menggunakan DTKS. Ya. Nah, di Inpres nomor 8 itu pemerintah memberikan penugasan dengan 3 strategi untuk pengentasan kemiskinan. Yang pertama adalah dengan mengurangi beban masyarakat.
Ya, mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat ini kalau selama ini kita bisa melihat yaitu dengan adanya bantuan-bantuan sosial. Diberikan bantuan kepada masyarakat agar masyarakat terkurangi beban pengeluarannya karena adanya bansos yang diterima. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan pendapatan, strategi untuk pengentasan kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dengan pemberdayaan tadi. Dengan masyarakat berdaya, ekonominya bisa meningkat, tentunya keluarganya juga akan berdaya. Dan tentunya yang ketiga adalah menurunkan jumlah kantong kemiskinan. Otomatis ketika masyarakat bebannya terkurangi, ekonominya dibenahi kemudian menjadi berdaya, kantong kemiskinan tentunya juga akan terkurangi. Itulah strategi dari pemerintah saat ini untuk pengentasan kemiskinan. Nah, berarti ketika saya di Kemenko PM, apa yang saya bawa dari dinas sosial mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan adanya bantuan sosial, itu saya sudah dapatkan bekalnya dari dinas sosial. Dari sisi peningkatan pendapatan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, saya dapatkan bekalnya dari dinas PPKB. Komplit, komplit sehingga saya berani untuk kemudian terbang ke ibu kota. Kalau bahasa anak sekarang itu relate, Mbak. Ya. Pengalamannya dibawa ke sana, ada yang terkait dengan sosial ada, terkait dengan pemberdayaan juga ada. Dan semakin bekalnya semakin penuh di sini ya Bu ya, semakin luas. Dan tentunya masih terhubung dengan kita, bersinergi itu tadi ya. Betul. Tadi kalau berdasarkan penjelasan dari Bu Kurnia, ada 3 strategi ya Bu? 3 strategi. Saya tertarik sama yang terkait dengan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Nah, itu kalau boleh tahu, kalau dari sudut pandang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bagaimana sih cara mengurangi kantong kemiskinan, terutama yang ada di wilayah kita, di Kabupaten Wonogiri ini? Ya. Wonogiri pada tahun yang lalu masih di angka 2 digit. Alhamdulillah untuk tahun ini angka kemiskinan sudah 1 digit. Satu upaya sinergi yang selama ini sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri, melakukan kolaborasi berjejaring dengan banyak pihak untuk bisa melakukan upaya dalam hal pengentasan kemiskinan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya tadi dengan memberikan masyarakat itu peluang untuk berdaya. Jangan diperdayai, tapi diberdayakan. Di Kemenko PM pemberdayaan itu harus berkelanjutan, bukan hanya pemberdayaan yang sesaat, bagi-bagi uang, mungkin pelatihan, setelah itu tidak ada tindak lanjutnya, atau kemudian memberikan modal, tapi kemudian tidak dilakukan pendampingan, akhirnya bahasa Wonogiri adalah ngamplah. Percuma guys. Artinya percuma ya, ngamplah itu. Jadi nggak hanya diberikan makan saja, tapi bagaimana supaya bisa membuat makanannya itu gitu ya Bu ya. Termasuk ketika mau memberikan pelatihan harus betul-betul diidentifikasi terkait dengan minat dan bakat. Sesuai passion, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh keluarga. Kita nggak akan bicara orang per orang. Keluarga secara utuh gitu. Betul. Sekarang Dinas Sosial, PPKB P3A di dalamnya juga ada program PKH. Ada program PKH ini bagaimana keluarga-keluarga itu kemudian dibentuk untuk bisa tidak tergantung pada bantuan sosial. Mandiri. Bisa graduasi mandiri. Maksimal 5 tahun. Harus sudah tergraduasi, harus sudah mandiri. Tidak mungkin 5 tahun itu kita diamkan saja. Maka harus ada unsur pemberdayaan yang ada di situ sesuai dengan minat, bakat, potensi yang dimiliki bukan hanya kepada pengurus penerima bansos, tapi keluarga secara utuh itu yang harus dipandang untuk dilakukan pemberdayaan. Jadi memang upayanya menyeluruh ya. Jadi jangan sampai keluarga itu terus jaga istilahnya jaga bantuan, tapi terus setelah lepas bingung harus ngapain. Tapi kadang gimana ya, masyarakat kita kadang ada beberapa ya malah lebih nyaman mungkin mendapatkan bantuan. Mungkin mindsetnya bisa dirubah. Betul.
betul. Jadi ketika kita sudah membatasi 5 tahun kamu tidak berdaya, akan kemudian tidak menerima bansos, ya memotivasi mereka. Bagaimana caranya 5 tahun ini untuk kemudian mengurangi beban pengeluaran mereka dibantu oleh pemerintah, tapi untuk selanjutnya harus bersiap diri. Bersiap dirinya mulai tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kemudian mereka graduasi. Tadi dari sisi pelatihan harus sesuai dengan minat dan bakat. Termasuk di dalamnya pelatihan harus melihat juga dengan pangsa pasar yang ada. Target market yang ada. Jadi saya melihat satu contoh di salah satu kabupaten di Bogor, itu ada satu lembaga namanya Salam Rancage. Ya, nanti bisa dilihat ya, di browsing. Mereka melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, utamanya ibu-ibu yang ada di rumah, untuk mengolah limbah kertas. Limbah kertas diolah, baik itu kertas dari koran, kertas dari buku pelajaran yang sudah tidak terpakai, atau mungkin dari sampah-sampah kertas yang lainnya, kemudian dicacah, masuk ke alat cacah, dianyam. Nah, anyaman inilah yang kemudian bisa menjadi sampul buku, keranjang, tempat tisu, dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa dilakukan oleh mereka? Bukan semata-mata hanya melihat limbahnya, tapi ada pasar yang sudah siap untuk menerima. Baru kemudian ketika pasar yang akan menerima ini sudah ada, baru mereka mencari bahannya. Baru kemudian dilakukan pelatihan, baru kemudian dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat, berkelanjutan sampai kemudian bisa menerima apa yang menjadi hasil pelatihan ini jadi barangnya dan diterima oleh pasar yang memang sudah menunggu. Karena memang kalau misal belum ada pangsa pasarnya itu kayak apa ya, ngapain gitu ya. Jadi itu jadi bisa semangat ya. Tadi, Mbak. Ngamplah. Ngamplah lagi. Si A. Tapi ada nggak itu tantangan terberat begitu? Kadang kan kalau di Indonesia kita menghadapi masyarakat yang untuk berubah, untuk menjadi berdaya, itu rasanya kayak nggak mau, gitu. Perubahan perilaku kan susah sekali. Tantangan terbesarnya itu apa ini, Bu? Dalam teori Wonogiri itu ada yang namanya masyarakat yang begegek. Bahasa baru. Kalau ini saya tidak tahu ya teman-teman. Ini langsung tanya. Walaupun sudah dilakukan pendekatan, kemudian ibaratnya dengan kegiatan kalau di PKH itu ada P2KP, pertemuan rutin, ada pelatihan mungkin, ada pemberian modal untuk usaha. Tapi memang secara karakter dia memang tidak mau untuk berubah, tidak mau untuk tidak berminat untuk melakukan usaha ekonomi produktif, ya akhirnya yang ngamplah tadi ya. Maka ya memang untuk mengubah karakter itu ya sistem yang bekerja. Bansosmu hanya 5 tahun, setelah itu kamu harus berusaha sendiri, dan jangan lupa pemerintah hadir untuk memberikan peluang-peluang lapangan pekerjaan. Yang real sekarang adalah SPPG. Ya, SPPG itu dalam program MPG. Nah, dari sisi untuk mendapatkan pekerjaan, tentu ini adalah peluang yang sangat besar bagi masyarakat tanpa harus memiliki skill tertentu. Ya. Hanya untuk beberapa, misalnya yang masak, harus bisa memasak. Untuk yang lainnya bisa dilatih, bukan dalam waktu yang panjang. Nah, SPPG yang menjamur di mana-mana ini harusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengarahkan yayasan yang menaungi untuk mengambil masyarakat. Kalau di DTSEN itu adalah yang di desil bawah. Desil 1, desil 2 diutamakan, direkrut, kemudian untuk menjadi pekerja di SPPG. Untuk apa? Untuk menuntaskan kemiskinan mereka yang masuk di kemiskinan ekstrim untuk naik tingkat. Nah, ini yang sudah diuji cobakan, dilakukan oleh Kemenko PM. Jadi kita bekerja sama dengan yayasan, kemudian dengan lembaga pelatihan, kita ambil mereka KPM-KPM yang di desil 1, desil 2 untuk ikut pelatihan, kemudian masuk menjadi pekerja di SPPG. Nah, itu mereka dengan program kami masyarakat miskin ekstrim langsung kerja dengan pelatihan, peluang pekerjaannya sudah ada. Wow.
dari sisi pemberdayaan kami juga melakukan uji coba yaitu dengan pemberdayaan masyarakat di seputar SPPG. Jadi kita melihat SPPG satu sisi bukan hanya memberi makan siang gratis kepada anak, kepada mungkin B3 kita ya dulu ya, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita non PAUD, tapi mereka juga bisa memberikan manfaat yang pertama tadi bagi masyarakat kurang mampu untuk bisa naik tingkat, untuk dilatih dan bisa masuk menjadi pegawainya SPPG. Masyarakat sekitar yang ketempatan SPPG di situ bisa dilakukan pemberdayaan untuk apa? Pangsa pasar di SPPG ini apa? Contoh kecil. Mereka setiap hari harus mencuci yang namanya ompreng. Ompreng adalah tempat makan itu. Saya jadi teringat sesuatu kalau ingat ompreng itu ingat sesuatu masa lalu. Gambarnya di sini. Oh iya, nanti ada gambar ompreng di sini. Jadi mereka setiap hari setelah selesai menyajikan makan ke sekolah-sekolah, maka tempat makan itu kembali ke SPPG harus dicuci. Maka hal kecil yang dibutuhkan adalah sabun cuci piring. Nah, pemberdayaan masyarakat sekitar adalah masyarakat sekitar dilatih untuk membuat sabun cuci piring yang tentunya terstandarisasi. Sehingga ketika kemudian mereka memasukkan hasil mereka membuat sabun cuci ke SPPG aman. Ya, aman. Dan itu menjadi apa? Menjadi sebuah rantai yang berkelanjutan. Di sini butuh sabun cuci, di sana bisa membuat sabun cuci. Dari sisi pemberdayaan. Ada ekosistem yang terbangun ketika ada. Sudah terbangun. Oke, sebagai contoh, Wah, langsung saja didatangkan dari mana ini ya? Dari sana ya. Dari tadi. Oke, ini saya kira tadi sirup loh Mas. Wah, segar banget, nah, makanya segar sekali. Oke, ini namanya chemistry yang terbangun. Tanpa harus disampaikan ternyata nyambung. Ya. Betul sabun cuci tangan rasa stroberi. Oh, ini rasa lemon. Aroma stroberi. Jangan rasa. Oh iya. Sabun cuci piring, sabun cuci tangan. Ya. Ini binaan dari Dinsos PPK BP3A. Oke. Ya. Ini contohnya ya teman-teman. Berarti ya. kan ini silahkan untuk bisa diterapkan di pangsa pasar yang sudah ada. Saya yakini selama ini baru bisa membuat. Untuk pemasaran masih terbatas. Masuk ke SPPG. Tapi harus dipastikan ini dalam kondisi terstandarisasi agar ketika nanti untuk mencuci ompreng tadi aman dan kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi memang salah satu PR-nya adalah pemasaran ya. Ini. Ketika pemberdayaan, jadi sudah ada pergerakan juga dari masyarakat, pemerintah sudah mengambil peran. Nah, saatnya kita membangun sistem-sistem ini bersama. Contoh lagi, masih bicara SPPG. SPPG tidak bisa lepas sama yang namanya sampah. Yes, baik betul itu sekali. sampah dari bahan makanan, bahan olahan, maupun mungkin sampah dari sisa makanan. Selama ini digunakan untuk apa? Saya mengunjungi beberapa SPPG, ya kami buang saja. Masyarakat yang mau mengambil untuk pakan ternak mereka silahkan gitu. Jadi hanya diberikan cuma-cuma tanpa ada sebuah kegiatan pemberdayaan yang terekosistem dengan baik tadi. Nah, ekosistem pemberdayaan yang dibentuk adalah bagaimana masyarakat di sekitar SPPG tadi, ada satu kelompok yang membuat sabun cuci piring, ada satu kelompok yang akan dibuat untuk kemudian mengolah sampah ini agar kemudian sampah ini bernilai. Nah, betul. Meningkat nilainya. PR terbesar Saya itu ya. contohkan ya. Tadi contoh yang di Bogor, ini contoh yang di Sukabumi. Sukabumi itu ada salah satu pondok pesantren yang memang cukup besar sehingga ada satu SPPG yang ada di dalam pondok tersebut ya. Kemudian ketika SPPG ini beroperasi untuk menyiapkan makan untuk anak pondok, sampah itu diterima oleh kelompok dari masyarakat sekitar pondok pesantren ini yang kemudian untuk makan maggot. Maggot. Ya. Maggot, kemudian setiap sampah apapun sampah makanan ini oleh maggot pasti dihabisi. Pasti habis. Nah, maggot ini setelah kemudian agak besar dengan usia tertentu, ini digunakan untuk makan ikan.
Jadi mereka punya peternakan ikan. Peternakan ikannya baik itu ikan lele, ikan nila, maupun ikan sidat. Nah, ikan sidat inilah yang nilai jualnya sangat tinggi. Ya, nanti bisa dimunculkan bentuk ikan sidat. Ada ikan lele tadi ya Bu. Ikan lele ada. Editor kita handal Bu. Nila, Nanti akan sidat. Iya. jadi kolam ikan nanti di sini ya. Untuk ikan lele, ikan nila itu digunakan untuk tambahan makan anak pondokin tadi. Oh, muter lagi. Saling berkaitan ya. Sumber protein. Supaya tidak stunting juga. Supaya ya. tidak stunting. Oke. Di luar MBG. Kalau MBG kan hanya sehari sekali makan Betul. siang. Itu untuk makan pagi, makan malam, itu menggunakan hasil panenan lele maupun nila. Sidat ini dijual keluar untuk kemudian bisa menambah masukan bagi pondok, keuangan bagi pondok. Karena sidat ini cukup mahal. Mahal Ya, betul. cukup mahal untuk harganya. Iya. Nah, Oh yes. sehingga si sampah ini bermanfaat luar biasa, tidak hanya dibuang siapa yang mau, tapi dikelola dengan baik. Dan air dari memelihara ikan ini ternyata sangat-sangat subur ketika digunakan untuk menyiram tanaman. Maka tanaman di sekitarnya itu ada tanaman sayuran, cabai, dan lain sebagainya yang ternyata itu cukup subur dibandingkan yang tidak disiram menggunakan air dari bekas ternak ikan ini tadi. Dari kolam ikan ini tadi, airnya untuk menyirami ternyata sangat subur sekali dibandingkan hanya disiram dengan air biasa. Nah, ekosistem pemberdayaan inilah yang harus kita tularkan ke masyarakat. Potensi ada, contoh tadi SPPG, tinggal bagaimana pemerintah kemudian mengikat menjadi satu ekosistem pemberdayaan, memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat di sekitarnya. Wah, Luar biasa sekali. kita juga bisa habisnya ya? berjalan. Iya, Ada Muter. habisnya. Jadi semua Dapat manfaat. dapat Nah, itu. manfaat. Berharapnya semua bisa berjalan begitu ya. Iya. Asal jangan buat nyiram Mas Wel, makin subur nanti. Oke, bagus. Tukul kangkung. Tinggal kita ketik ya. Berarti kementerian di mana Ibu Kurnia sekarang itu bertugas itu sampai ke situ ya. Jadi Betul. berkunjung kemana-mana dan semakin banyak apa ya hal yang bisa kita pelajari dan diterapkan juga di Iya. Kabupaten Wonogiri juga tentunya. Dan juga tadi melibatkan peran-peran banyak unsur gitu. Sinergi itu tidak Rugi. Kalau selama ini mungkin di Wonogiri saya bekerja sama dengan lembaga amal zakat hanya untuk kegiatan sosial keagamaan. Ya. Tapi lembaga amal zakat atau mungkin filantropi secara umum di Indonesia sekian ratus itu yang sudah bekerja sama dengan Kemenko PM itu salah satunya mereka memberikan pelatihan kepada duafa. Duafa dalam artian orang yang memang memerlukan bantuan, masyarakat fakir dan miskin, mereka yang memang berhak untuk menerima zakat, infak, sedekah yang selama ini dikumpulkan oleh lembaga amal zakat. Nah, uang yang terkumpul digunakan untuk pelatihan, kemudian bukan hanya sekedar dilatih, tapi setelah dilatih mereka akan dibawa ke ruang kerja. Ruang kerja itu ada dua, yaitu mereka bekerja di perusahaan atau di tempat-tempat pekerja yang lainnya yang mempekerjakan mereka, atau di tempat mereka berusaha, yaitu dengan menjadi pengusaha-pengusaha kecil, UMKM yang tumbuh di masyarakat. Nah, lembaga amal zakat ini bukan hanya memberikan uang untuk pelatihan, tapi juga mencarikan peluang pekerjaannya, mendampingi sampai ini jadi. Dengan harapan sebelumnya dia dibantu, maka ada titik tertentu mereka akan menginfakkan dari sebagian harta mereka untuk kemudian dititipkan kepada lembaga amal zakat untuk membantu orang lain. Ekosistem kembali Ekosistem lah. Memang penting sekali untuk membangun ekosistem yang seperti itu begitu ya. Sinergi itu tidak rugi. Tadi menarik sekali tuh ya, sinergi tidak rugi. Di Dinsos, PPKB dan P3A itu kan kita juga begitu banyak bersinergi, apalagi kita punya ada tadi Ibu juga sudah menyebutkan ada duta genre, ada forum genre di situ. Kemudian ada banyak sekali kader KB yang tersebar di seluruh pelosok ya, dari Wonogiri semuanya ada. Kemudian kita punya pendamping PKH, ada banyak tenaga lapangan begitu Bu. Pilar sosial. Betul, pilarnya banyak sekali yang harus bersinergi. Nah, ini kira-kira ini ada nggak Bu hal
yang mau dipesan kepada semua tenaga lapangan yang ada semuanya, dari yang remaja ada, yang dewasa juga ada, petugas-petugas lapangan ada, supaya bisa lebih efektif, karena kan pemberdayaan masyarakat ini mereka seperti agen begitu ya Bu, agen pemberdayaan masyarakat. Apa nih Bu pesan yang ingin disampaikan yang penting supaya bisa efektif? Dari sekian banyak komunitas, saya sebut komunitas dengan namanya masing-masing, dengan benderanya masing-masing. Pesan yang pertama, tinggalkan ego. Ego komunitas. Saya PKH, keakuan dengan PKH. Saya sekarang TKSK apa namanya? TKSK. Masih TKSK. Saya PLKB. Saya Sepol. Saya TPK. Nah, dan lain sebagainya. Tinggalkan ego-ego itu. Karena yang membedakan hanya pada penugasan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang membedakan hanya penugasannya. Maka yakinilah bahwa bekerja sama itu akan meringankan tujuan. Tujuannya kan sama. Menjadi keluarga yang menjadikan keluarga-keluarga di Wonogiri menjadi keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Apa? Alhamdulillah saya sudah teruji. Untuk menjadikan keluarga sejahtera dan berkualitas dengan apapun kondisinya, walaupun ada penyandang disabilitas di situ, walaupun mungkin dengan permasalahan-permasalahan yang ada, tapi ketika ini bersama-sama meninggalkan egonya, kemudian sesuai dengan tusinya masing-masing, bekerja bersama, kemudian saling memberikan kemanfaatan satu dengan yang lainnya, pasti akan meringankan beban untuk cepat menuju hasil yang diharapkan. Yes, tinggalkan ego. Karena musuh terbesar manusia itu sebenarnya egonya sendiri. Gitu ya, Bu. Oh, ini kuat hari ini ya, Pak ya? Kuat hari ini ya, boleh dipasang di status, boleh kok. Dan juga harus bersama-sama. Kayak kita bersama ini. Oh gitu, Mbak. Iya. Oke. Oke. Kemudian mungkin ini dengan Wonogiri yang wilayahnya bentang alamnya yang luar biasa seperti ini. Seperti ini, kemudian dengan keanekaragaman budaya kita. Apa mungkin saran dari Ibu? Ya? Karena sekarang konsennya di pemberdayaan masyarakat. Apa saran dari Ibu untuk bagi kami, kemudian bagi masyarakat, untuk kita bergandengan tangan bersama? Wonogiri 25 kecamatan, 294 desa kelurahan. Nah, saya melihat dari sisi tadi relawan yang ada, komunitas yang ada. Silahkan untuk bersaing yang positif, memberikan ide-ide yang kreatif, yang inovatif di masing-masing wilayah untuk melakukan pemberdayaan dengan ekosistem yang bisa dibangun. Mungkin akan berbeda, kecamatan sebelah utara, selatan, timur, barat, karakter masyarakat di Wonogiri itu berbeda-beda. Maka pendamping apapun itu komunitas pendamping dengan label apapun, silakan berkreasi, berinovasi untuk bisa melakukan pemberdayaan di tempat tersebut dengan karakter masyarakat yang dimiliki, dan pasti mereka punya potensi-potensi yang berbeda-beda. Manfaatkan potensi itu agar kemudian masyarakat terberdayakan tepat sasaran. Yes, that's the point. Kita harus lihat kondisi ya. Lihat kondisi juga. Kalau temennya sudah kayak gini, ini tandanya 8 Bu. Sudah pecat ya. Iya. Kita tak campur sini. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Mewakili gen apa ini? Gen Z ya? Oh iya, mewakili karena segini Bu Kurnia. Saya kan kelahiran 2002. Masa sih? Iya, kelahiran 2002. Saya masih kecil, mungil, dan penuh ambisi. Kecil? Dan ini buat pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin seusia kami agar mungkin bisa lebih terbuka untuk lingkungan sekitar. Kalau ada di dalam lingkungannya ada, mohon maaf, keluarga yang kurang mampu, belum mandiri, mungkin apa yang bisa kami sumbangkan, kami lakukan untuk lingkungan kita agar kemiskinan di wilayah kita terdekat itu bisa menurun. Buat remaja berarti. Buat remaja, pesan buat kita. Remaja. Jadi yang namanya anak muda itu janganlah jadi golongan yang mager. Mager, makan agar. Sehingga malas gerak. Oke. Ketika jadi malas gerak, mereka akan apatis dengan lingkungan. Nah,
maka manfaatkanlah semua teknologi yang ada di sekitar anak muda untuk kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, contohnya adalah yang sudah dilakukan di Wonogiri, yang saya masih ingat adalah Imapres. Mereka harus ikut terjun di masing-masing desa kelurahan, ikut ambil andil berkegiatan di desa kelurahan tersebut, apa yang bisa dia kontribusikan untuk desanya, lah itu bisa dilakukan oleh Gen Z yang saat ini. Maka bergaullah, berbaurlah dengan lingkungan. Kalau melihat hal-hal yang mungkin tidak sesuai, maka kalau bisa sampaikanlah kepada mereka hal-hal yang seharusnya dilakukan. Kalau tidak berani, sampaikanlah kepada tokoh-tokoh masyarakat. Manfaatkanlah teknologi itu untuk kebaikan. Ya. Jadi intinya jangan males gerak, harus empati, simpati, dan berkontribusi. Empati, simpati, dan berkontribusi. Dan jangan sampai salah pergaulan juga ya. Kalau salah masuk komunitas itu juga bahaya juga. Gitu ya. Sekarang orang tua benar-benar waspada karena banyak sekali kasus yang kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan kekerasan anak juga. Itu kalau kita salah pergaulan, anak-anak remaja salah pergaulan itu bisa malah jadi beban. Tadi kan bukurnya strateginya adalah mengurangi beban. Nah, ini anak-anak muda kalau salah pergaulan bisa jadi beban negara juga begitu ya. Oke, luar biasa. Kalau berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat, itu memang kita semua harus merasakan itu penting untuk diterapkan. Bukan kita menunjuk, penting loh pemberdayaan masyarakat, tapi mulai dari diri kita sendiri dulu. Apalagi dimulai dari keluarga kita sendiri dulu, seperti itu ya. Oke, ini tadi kita sudah ngobrol banyak sekali dengan Bu Kurnia. Senang sekali rasanya kalau sama Ibu itu selalu selalu ada yang membuat motivasi diri gitu ya. Kangen banget sama nasihat-nasihatnya Ibu, saran-sarannya dari Ibu. Tapi kita di sini nggak bisa panjang-panjang begitu ya di episode kali ini. Ini mungkin di akhir kita pengen dengar closing statement dari pantun saja ya. Oke. Penyiaran dari Jakarta ini pantunnya. Sudah closing statementnya, closing statementnya berupa pantun gitu ya. Boleh Ibu. Untuk teman-teman semuanya di Dinas Sosial PPKB P3A, pesan saya sama dengan sebelumnya, tetap semangat. Apapun yang ada di depan harus dijalani, harus dilakoni demi kepentingan untuk masyarakat yang menunggu kontribusi dan peran serta kita untuk Wonogiri. Ya. Pantunnya adalah membeli batik bermotif bunga. Walaupun saat ini podcast kita hitam putih, tapi batiknya tetap saya bawa-bawa. Membeli batik bermotif bunga, beli di pasar bersama teman. Mari sinergi dalam berkarya, kerja berat akan terasa ringan. Dan selalu ingat juga kata Bu Kurnia bahwa kita harus kerja itu dengan ada apa-apanya, jangan apa adanya. Itu pokoknya berkesan sekali. Gitu ya. Siapa Mbak Meta? Siapa melakukan apa? Oke. Saya jadi terharu. Masih diingat. Sekali lagi terima kasih Bu Kurnia sudah berkenan ini menyempatkan waktunya ke sini sebelum kembali ke ibu kota begitu ya. Bisa juga ada pantun balasan buat Bu Kurnia. Habis ini kayaknya Mas Bel. Oke. Bisa. Oke, jalan-jalan sampai ke Malaysia. Cakep. Jangan lupa bawa uang saku. Cakep. Senang sekali hari ini berjumpa Bu Kurnia. Semoga tetap cantik dan sehat selalu. Jangan lupa undangannya. Tapi mohon bersabar ya Bu, ya nggak tahu kapan soalnya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bu Kurnia sudah hadir. Semoga nanti di kesempatan yang baik lainnya kita akan ketemu lagi dan bisa mendengarkan nasihat-nasihat lagi yang sangat membangun dan sangat bertukar cerita. Betul, sama seperti di sini karena di ruang kita itu ada satu atap banyak sekali cerita. Oke, Mas Bel ada yang mau disampaikan dulu? Pantun. Oke. Pantun. Saya nggak mau kalah. Oke. Biar ada yang bilang cakep. Belum pantun udah cakep bukan? Oke. Kapan saya pantunnya ini? Ya sampai. Tadi Bu Kurnia sudah pantun, saya sudah pantun. Mas Bel belum pantun. Oke. Es dawet ada biji selasih. Cakep. Terima kasih. Terima kasih.
Ayo. Oke, saya nggak usah pantun ya, nanti Iya. jadi kayak lomba pantun. Saya akan closing dulu aja podcast hari ini. Senang sekali kita hari ini membahas tentang sinergi tak akan rugi. Jadi ingat keluarga keren semuanya, terus bangun ekosistem yang baik, terus bangun sinergi dimanapun berada, lakukan hal positif karena kita semua harus berdaya untuk Wonogiri yang lebih maju, tentunya juga untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Dan nantikan juga untuk episode podcast berikutnya di Ruang Kita, karena di Ruang Kita satu atap banyak cerita. Sampai jumpa.